saat ini kita sedang berada di ruang VIP lantai 4 kantor Bupati Nunukan, yang mana tadi pagi telah terlaksana launching proyek perubahan Diklat PIM tingkat 2. Nah, salah satu proyek perubahannya berjudul Gastawo. Telah hadir bersama saya Kepala Dinas Perkim Pertanahan, Bapak Ali Mudin. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, tadi pagi kita sudah launching Pak ya. Siap. Ada namanya Gastawo. Nah, kita itu penasaran Pak, kenapa sih namanya Gastawo gitu Pak? Bukan gas yang lain, gas melon atau apa gitu Pak ya. Boleh dijelaskan sedikit Pak, silahkan. Siap. Sebenarnya itu hanya strategi marketing saja. Oh, strategi marketing. Strategi marketing. Jadi Gastawo itu kan akronim dari Gerakan Urus Administrasi Surat Tanah Berkualitas dan Unggul. Jadi kami cari akronim yang tepat. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuma saya sengaja ambil Gastawo supaya ini menarik bagi masyarakat, cepat dipahami. Oh, yang terlebih lagi kita kan di perbatasan, sehingga dekat dengan Kota Tawau yang merupakan kompetitornya Nunukan. Jadi secara filosofis kita ngegas melebihi Tawau gitu. Oh, ternyata artinya itu, dan filosofinya dari kata-kata Gastawo gitu Pak ya. Nah, kita ini bisa ngegas melebihi itu. Ngegas lebih Tawau. di sini ya. Jadi maksudnya Gastawo biar kita lebih ngegas melebihi Tawau gitu Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dari tupoksi dari Dinas Perkim Pertanahan gitu Pak ya, tentunya banyak yang berkaitan dengan perizinan atau semua syarat administrasi yang terkait pertanahan, betul begitu Pak ya. Nah, saya mau tahu nih Pak, apa sih yang mendasari Bapak untuk membuat proyek perubahan atau inovasi baru nih yang bernama Gastawo? Ya, baik. Yang membuat kita melakukan ini karena situasi pertanahan kita, situasi di pertanahan kita masih banyak terjadi masalah dari segi administrasi, masih banyak terjadi tumpang tindih permasalahan tanah, masih terjadi tumpang tindih penguasaan, tumpang tindih dokumen. Dari semuanya itu, menurut saya perlu suatu terobosan untuk memperbaiki itu, menata administrasinya sehingga menjadi sesuatu yang memudahkan dan menciptakan iklim investasi yang bagus untuk ke depan Nunukan, seperti itu. Jadi terkait dengan iklim investasi, mungkin ini ada kaitannya dengan apa Pak ya, nawacitanya Presiden Jokowi begitu Pak ya, yang mana mendorong daerah untuk para investor datang ke suatu daerah berinvestasi dan juga memberikan pelayanan publik yang lebih baik, gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau masalah tumpang tindih tanah Pak, selama ini tuh yang paling parah itu mungkin seperti apa Pak? Yang paling parah itu tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih dokumen. Oh gitu Pak ya. Jadi sebidang tanah itu bisa dimiliki satu atau lebih dari satu orang pemiliknya. Gitu Pak ya. Yang paling sering itu kalau tumpang tindih dokumen. Misalnya si A sudah menguasai di situ. Dia tinggal ke Tawau atau di Malaysia lah seperti itu. Tanahnya kosong, terlantar, tidak ada yang kerjakan, masuk orang lain. Karena dilihatnya kosong, digarapnya lah tanah itu. Nah, setelah digarap begitu, dia uruskan surat kepada pejabat yang baru, dibuatkan SPPT baru. Di sisi lain, mungkin orang lama atau anaknya yang sudah ke Tawau tadi ini, dia datang, dia lihat, sudah maju daerahnya. Akhirnya dia punya tanah di Nunukan. Dia punya tanah di Nunukan. Akhirnya dia itu mau uruskan. Dia uruskan lagi. Disitulah terjadi tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih dokumen. Dokumen di situ, baik. Nah, ini ada sih pengalaman pribadi saya juga Pak ya. Saya tuh ada sebidang tanah Pak di dekat kantor Bupati, juga mengalami seperti itu Pak. Waktu itu saya masih baru ya, jadi pegawai gitu, jadi belum mengerti betul bagaimana sih mekanisme untuk pengurusan surat tanah gitu. Jadi saya percayakan nih kepada teman saya. Nah, saya tahu nih ya Pak, kalau mengurus sebuah surat kepemilikan tanah kan nggak bisa sebentar Pak ya, pasti berbulan-bulan gitu. Lumayan lama lah. Jadi saya sabar aja, saya nggak pernah bertanya gitu. Nah, kemudian bertahun-tahun kemudian ada keluarga saya datang bertanya, mana tanah yang pernah kamu beli gitu. Nah, saya datang ke tanah tersebut, sudah berdirilah rumah Pak. Orang lain punya. Orang lain punya. Saya tanya sama ibu tersebut, ibu mohon maaf, ibu beli tanah ini sama siapa? Disebutlah sama si A. Nah, beliau ini juga beli Pak rupanya. Jadi bukan serta-merta tinggal aja di situ. Jadi saya nggak menyalahkan ibu yang beli ya, mungkin oknum aja Pak ya yang seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya Gastawo ini, kejadian-kejadian yang pernah menimpa saya ini akan diminimalisir, begitu Pak ya? Betul. Jadi antara
objek tanah dengan subjeknya ada keterkaitan dan ada kejelasan seperti itu. Oh, baik. Ya, karena memang sangat merugikan ya, Pak ya. Rugi materi, rugi, bahkan ada kasus yang pernah saya baca itu sampai baku hantam bunuh-bunuhan orang gara-gara persoalan tanah, begitu Pak ya. Persoalan tanah itu sensitif. Kalau sedikit saja orang bisa, kalau masalah misalnya mobilnya atau apanya diambil masih ini, tapi kalau tanah ceritanya Pak, ya? Lain. Iya, betul. Nah, harapannya Bapak dengan adanya inovasi baru yang bernama Gastawo ini, sistem administrasi pengurusan tanah khususnya di Kabupaten Nunukan lebih baik lagi. Kita lebih baik begitu lagi. Pak. Nah, kalau untuk jangka pendeknya nih Pak, tadi kan barusan di launching ya. Jangka pendeknya apa nih action yang akan dilakukan dari Dinas Perkim Pertanahan? Ya, jangka pendeknya itu kurang lebih 2 bulan ini. Yang sudah kami lakukan itu pertama menyiapkan namanya peraturan bupati, rancangan peraturan bupati, dan sudah dibahas berapa kali dibahas di bagian hukum di asisten 1, dan itu sudah kami ajukan ke kementerian untuk dibahas lebih lanjut persetujuannya. Jadi tinggal menunggu persetujuan. Ketika persetujuannya sudah jadi ditandatangan bupati, maka kita segera undangkan. Oh gitu. Jadi itu menjadi alas hak Pak ya. Menjadi dasar pelaksanaan. Sambil jalan itu kami pun melakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan yang ada. Karena ini ada beberapa prinsip di dalam IPTN ini, di rancangan Perbup ini yang berbeda dengan sistem pelayanan yang lalu. Itu yang nah kalau IPTN Pak, mohon maaf, IPTN itu apa? IPTN itu adalah dokumen alas hak pengganti SPPT. Oh, pengganti SPPT. Jadi kalau dulu namanya SPPT, sekarang namanya IPTN. Oh iya, baik. Jadi mungkin istilah-istilah seperti ini yang masyarakat perlu tahu gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian itu tadi adalah jangka pendek Pak ya. Kalau untuk jangka menengah dari Gastawo ini sendiri seperti apa Pak? Gini, tadi di jangka pendek itu hanya kan 2 bulan. Jadi kami hanya setelah menyiapkan perbupnya, kami melakukan sosialisasi. Setelah sosialisasi itu kami sambil jalan, karena sosialisasi itu tidak bisa sekali kan, namanya meliterasi masyarakat itu harus full gitu, tidak bisa setengah-setengah, berlangsung terus menerus, namanya pembelajaran ya. Setelah sosialisasi beberapa kali, di saat yang sama kami juga melakukan modeling, namanya modeling implementasi. Jadi bagaimana tata cara pelaksanaan Gastawo itu kami memodelkan dulu seperti apa bentuknya. Nah, apakah sudah ada Pak daerah atau desa atau wilayah yang dijadikan model dari implementasi Gastawo? Ada, sudah kami lakukan itu. Di mana Pak? Di Nunukan Selatan. Oh, di Nunukan Selatan. Ya, Kecamatan Nunukan Selatan. Kami pilih, tidak banyak, hanya sekitar 5 bidang ya, 5 bidang saja kami jadikan model. Bagaimana pengurusan surat tanah yang benar, yang sesuai dengan aturan yang baru ini, dengan metode yang baru ini. Mudah-mudahan dari situ bisa jadi contoh yang lain, memudahkan dalam implementasi berikutnya. Baik, nah ini sosialisasinya kepada perangkat desa, kepada perangkat kecamatan, atau juga melibatkan masyarakat Pak? Semuanya, jadi kita sosialisasi ke perangkat desa bagaimana tata cara pelayanannya, ke masyarakat juga kami tanamkan bahwa kesadaran bahwa tanah itu seharusnya dilengkapi dengan batas, patok batas, dilengkapi dengan dokumen supaya kesadaran masyarakat itu tinggi untuk mengurus dokumennya. Jangan dibiarkan bertahun-tahun punya tanah hanya sampai SPPT, tidak berlanjut sampai sertifikat. Iya, baik. Oke, nah itu tadi sudah ada wilayah yang menjadi modeling gitu Pak ya. Kemudian sosialisasi juga sudah dilaksanakan baik kepada masyarakat maupun kepada perangkat desa seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ini apa Pak kira-kira? Setelah kita melakukan modeling, kami perbaiki terus sistemnya evaluasi. Sambil memperbaiki itu, kami akan memperluas jangka menengahnya itu kami perluas ke 7 kecamatan lagi. Oh baik, boleh disebutkan Pak? Jadi sebelumnya hanya di Kecamatan Nunukan Selatan, kita akan kembangkan sampai 2 tahun ke depan itu adalah kecamatan di Pulau Nunukan, Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, dan kecamatan di wilayah Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Sebatik Induk, Sebatik Barat, Utara, Timur, dan Tengah. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah terplanning gitu Pak ya. Gastawo ini mau dibawa kemana gitu Pak ya. Iya. Nah, kemudian harapannya dari Pak Alimudin sendiri seperti apa sih? Apakah nantinya Pak ya, setelah Bapak sudah selesai diklat timnya, proyek ini akan berhenti atau akan diteruskan atau seperti apa Pak? Ya, tentu saja kami berharap supaya ini bisa dilanjutkan kan. Maksudnya ini bisa berlanjut seterusnya.
Jangan sampai berhenti hanya di sini, dan memang itu sudah tekad kami bahwa meskipun selesai PIM-nya nanti, kami akan terus berusaha menggolkan perbubnya dan melakukan sosialisasi, modelingnya kami perbaiki. Terus yang utama kami kerjasama dengan Kominfo untuk menyiapkan sistem, karena semua nanti ini akan dibantu pelayanannya dengan sistem. Oh, gitu. Memang di regulasi itu tidak mencantumkan sistem atau apa, yang kami atur di regulasi itu hanya kaidahnya, normanya seperti apa. Adapun instrumen pelaksanaan nanti boleh pakai sistem, boleh pakai manual. Ruang itu kami buka, dan saat ini kami masih melakukan secara manual dulu 2 bulan ini. Sambil berjalan nanti penjajakan dimulai kalau menggunakan aplikasi seperti apa. Kita akan begitu, Pak, bangun komunikasi dengan teman-teman Kominfo untuk menyiapkan sistemnya dan infrastruktur pelayanannya lah yang lain. Kita ada juga kerjasama dengan BPN Badan Pertanahan Nasional Nunukan, atau biasa kita sebut KANTA. Kerjasama kita itu adalah di bidang pelayanan tadi itu. Jadi kita perbaiki sistem pelayanannya. Jadi kalau sebelumnya sistem pendaftaran itu 2 kali, dengan ini kita ingin menyederhanakan pendaftaran tanah hanya sekali. Sistem yang ada di IPTN yang dikembangkan oleh Perkim nantinya akan diintegrasikan dengan sistem pendaftaran tanah yang ada di BPN. Jadi begitu kita pemohon mendaftar di Perkim, di IPTN, otomatis tanahnya terdaftar juga di BPN. Juga dengan BPN. Gitu. Jadi stakeholder lain yang terkait itu bukan hanya Kominfo, Pak, ya, tetapi ada juga BPN begitu ya. Oke. Termasuk pengukurannya, Ibu. Pengukuran melibatkan dilakukan dari BPN, Pak, ya. Malah penanggung jawab pengukuran itu terhadap hasil pengukuran itu adalah BPN. Baik. Kami fasilitasi saja. Baik. Nah, itu kalau dari stakeholder atau pihak eksternal begitu, Pak. Nah, kalau dari pihak internal Dinas Perkim sendiri seperti apa, Pak? Dukungan untuk kelancaran implementasi dari program Gastawo ini, Pak? Oh ya, saya sangat bersyukur karena saya didukung oleh semua kabit-kabit saya. Mereka pada prinsipnya bersedia dan antusias membantu saya apa yang memang menjadi kebutuhan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau untuk Gastawo ini memang yang paling banyak terlibat itu bidang P3T, bidang permasalahan pertanahan dan sekretariat. Mereka yang membantu. Adapun yang lain sifatnya supporting. Kalau yang bidang P3T memang disitulah kegiatan ini, cantolan anggarannya segala macam di situ. Di situ, Pak, ya. Ya, kalau yang permasalahan pertanahan, supportingnya karena memang tupoksinya dia menyelesaikan masalah pertanahannya. Jadi ketika ada permasalahan dia terlibat dan memang seharusnya bersinergi secara bersama-sama. Bidang ini, bidang P3T dengan permasalahan pertanahan, sengketa dengan P3T itu tidak bisa dipisahkan, kemuanya harus bersinergi. Bersinergi maksud saya. Iya, artinya dari dinas Bapak sendiri sudah siap nih SDM-nya gitu, Pak, ya. Nah, kemudian tadi juga dari eksternalnya sudah siap, internalnya sudah siap, tinggal digas aja, Pak, gitu. Terima kasih Pak Alimuddin sudah bincang-bincang dengan kami di disposisi ini. Semoga aplikasi atau inovasi Bapak yang bernama Gastawo bisa berjalan dengan baik dan juga membawa manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat Nunukan dalam hal pengurusan administrasi pertanahan. Begitu, Pak, ya. Saya Asa Zumara dan seluruh kerabat kerja disposisi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.